Hai, selamat siang. Di sini saya akan membahas tentang materi transformasi pendidikan abad ke-21. Yang pertama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maria Oktaveni, biasa dipanggil Veni. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi PGSD, terus Universitas Tanjung Pura, dengan NIM F1081211012. Sekian perkenalan singkat dari saya akan memasuki materi. Transformasi pendidikan abad ke-21. Yang dimana abad ke-21 ini ditandai sebagai abad keterbukaan atau abad globalisasi. Yang artinya, kehidupan manusia pada abad ke-21 mengalami perubahan-perubahan yang fundamental, yang berbeda dengan tata kehidupan dan abad sebelumnya. Selain itu, abad ke-21 ini juga ditandai dengan berkembangnya teknologi informasi yang sangat pesat, serta perkembangan otomasi, di mana banyak pekerjaan yang sifatnya pekerjaan rutin dan berulang-ulang, mulai digantikan dengan mesin, baik mesin produksi maupun mesin komputer yang saat ini sedang bisa digunakan akibat perkembangan zaman. Terus, memasuki abad 21 ini merupakan kemajuan teknologi tersebut telah memasuki berbagai sendi kehidupan, tidak terkecuali di bidang pendidikan. Pendidik dan peserta didik dituntut untuk memiliki kemampuan belajar dan mengajar di abad 21 ini, di mana sejumlah tantangannya dan peluang harus dihadapi oleh pendidik dan peserta didik dapat dihadapi dalam abad pengetahuan di era informasi ini. Terus perkembangan abad 21 bertujuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu masyarakat bangsa Indonesia yang sejahtera dan aman dengan kedudukan yang terhormat serta setara dengan bangsa lain dalam dunia global. Melalui pembentukan masyarakat yang terdiri dari sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu pribadi yang mandiri, terus berkemauan dan berkemampuan untuk mewujudkan cita-cita bangsanya. Abad ke-21 ini baru berjalan 1 dekade, namun dalam dunia pendidikan sudah dirasakan adanya pergeseran dan bahkan perubahan yang bersifat mendasar pada tata filsafat, arah serta tujuannya. Sesuai dengan pendidikan, standar kompetensi lulusan dan standar isi, maka prinsip pembelajaran yang digunakan pada pembelajaran abad 21 sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik diberi tahu menuju peserta didik mencari tahu. Terus yang kedua, guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Yang ketiga, dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Yang keempat, dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Terus yang kelima, dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Yang keenam, dari pembelajaran yang menenangkan jawaban tunggal menuju pembelajaran. Yang ketujuh, dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif. Yang kedelapan, peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal dan keterampilan mental. Terus yang kesembilan, pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai yang memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik. Selanjutnya yang ke-11, yang dimana pembelajaran yang berlangsung di rumah sekolah dan di masyarakat. Yang ke-12, pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas. Terus yang ke-14, ini yang terakhir, pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. Adapun karakteristik generasi digital antara lain. Yang pertama, independen, yang dimana pada masa itu generasi ini hidup dan tumbuh dalam kebebasan digital, kebebasan untuk mengekspresikan diri dengan mudah tanpa batasan jarak dan waktu. Dan ini memiliki beberapa implikasi pada kehidupan nyata. Selanjutnya yang kedua, menyenangkan. Di era 2001 ini, yaitu cenderung menjalani hidup mereka dengan cara menyenangkan. Baik, di sini juga akan saya jelaskan karakteristik generasi digital di era abad 21 ini.
Yang pertama independen, yaitu generasi ini hidup dan tumbuh dalam kebebasan digital. Yang kedua menyenangkan, yang dimana di abad 21 ini cenderung menjalani kehidupan mereka dengan menyenangkan serta memiliki persepsi. Selanjutnya yang nomor 3, ekspresif, yang dimana generasi seperti ini suka mengekspresikan diri dan hampir semua preferensi mereka ditujukan melalui media sosial mereka. Yang keempat instan, dimana sekarang ini ya karakter-karakter generasi digital yang juga membutuhkan kecepatan dalam segala hal yang membuat mereka kurang sabar. Yang kelima eksploratif, yang dimana mereka suka mengeksplorasi pengalaman mereka. Terus yang keenam sharing, generasi ini adalah prosedur pasukan informasi terbesar di Indonesia digital terutama di internet. Yang ketujuh interaktif, yaitu jenis komunikasi mereka pilih adalah yang responsif. Terus selanjutnya yang kedelapan kolaborasi, yaitu produk teknologi dapat dengan mudah digunakan, dipublikasi atau diproduksi oleh individu yang berbeda, dan inilah yang disukai generasi digital. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang tantangan pendidikan abad ke-21 sebagai berikut ya. Yang pertama itu kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Mampu berpikir secara kritis, lateral, dan sistematik, terutama dalam konteks pemecahan masalah. Terus yang kedua, kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama, yang dimana kemampuan ini mampu berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif dengan berbagai pihak. Selanjutnya kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah, mampu berpikir secara kritis, lateral, dan sistematik, terutama dalam konteks pemecahan masalah yang kita hadapi sekarang ini. Selanjutnya yang keempat, yaitu kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama, yaitu mampu berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif dengan berbagai pihak. Terus yang kelima, kemampuan menciptakan dan membaharui, yang dimana kemampuan ini mengembangkan kreativitas yang dimiliki untuk menghasilkan berbagai terobosan yang inovatif. Yang keenam, literasi teknologi informasi dan komunikasi, yang dimana sistem ini mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kinerja dan aktivitas sehari-hari. Yang ketujuh, kemampuan belajar kontekstual, mampu menjalani aktivitas pembelajaran mandiri yang kontekstual sebagai bagian dari pengembangan pribadi. Dan ini yang kedelapan serta yang terakhir, kemampuan informasi dan literasi media. Kemampuan ini memahami dan menggunakan berbagai media komunikasi untuk menyampaikan beragam gagasan dan melaksanakan aktivitas kolaborasi serta interaksi dengan beragam pihak. Salah satu pembelajaran abad 21 yang terinteraksi dengan TIK yang dapat dimanfaatkan adalah portal ruang belajar, yang dimana portal ruang belajar ini merupakan portal pembelajaran resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dikembangkan oleh Pustekom sejak tahun 2011, atau dapat diunduh melalui smartphone di Play Store dengan nama Rumah Belajar. Baik, adapun manfaat dari portal ruang belajar antara lain yang pertama, sebagai sarana dan tempat menyediakan aneka sumber belajar. Yang kedua, sebagai sarana pembelajaran. Yang ketiga, sebagai sarana informasi, komunikasi, dan kolaborasi. Dan yang keempat, ini yang terakhir, sebagai pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki itu yang terinteraksi dalam satu kecakapan, yaitu kecakapan abad 21. Secara umum, kecakapan abad 21 meliputi yang pertama, kecakapan pembelajaran dan inovasi, yang dimana kecakapan ini terdiri dari kreativitas dan inovasi. Yang kedua, pemikiran kritis dan pemecahan masalah. Yang ketiga, komunikasi dan kolaborasi.
Yang kedua yaitu kecakapan informasi, media, dan teknologi. Yang dimana kecakapan ini terdiri literasi informasi, terus literasi media, terus literasi informasi, komunikasi, dan teknologi. Selanjutnya yang ketiga yaitu kecakapan kehidupan dan karir. Yang dimana kecakapan ini terdiri dari fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi. Dua yaitu inisiatif. Selain pendekatan pembelajaran, dengan abad ke-21 ini, siswa pun harus diberi kesempatan untuk mengembangkan kecakapannya, di mana dalam menguasai teknologi, informasi dan komunikasi, dan literasi teknologi informasi biasa disingkat dengan TIK, itu merupakan suatu kemampuan untuk menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran untuk mencapai kecakapan berpikir dan belajar siswa. Oke, baik, saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya paparkan hari ini bisa bermanfaat bagi saya dan bagi kalian semua. Selamat menonton, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih, selamat siang, salam PGSD.